Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Kita akan melanjutkan kuliah kita fitoterapi, di mana pertemuan pada kesempatan hari ini topiknya adalah negative lease plan and safety aspect of herbal medicine. Ya. Jadi kita akan membahas aspek-aspek keamanan dari fitoterapi gitu ya. Karena kemarin dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya kita sudah mendiskusikan terkait dengan terapinya gitu kan, efek farmakologinya gitu kan, pemilihan tanamannya, patofisiologi penyakitnya, lalu bagaimana tanaman tersebut memiliki efek apa senyawa aktifnya begitu. Dan pada kesempatan hari ini kita mengupas aspek yang lain yaitu apa keamanannya. Kan syarat pengobatan itu dia harus efektif, lalu dia juga harus aman gitu kan. Safety and efficacy. Bahkan amannya harusnya itu lebih duluan kan, safety, aman dulu baru efikasi. Oke, saya mulai dengan beberapa tanaman yang sudah dikategorikan sebagai tanaman yang toksik gitu ya. Istilahnya sudah menjadi konsumsi umum, sudah menjadi kesepakatan ya, rahasia umum bahwasanya tanaman-tanaman ini adalah tanaman-tanaman yang toksik, tanaman-tanaman yang dikenal sebagai tidak eh, mudah begitu saja digunakan di dalam pengobatan karena efek toksiknya. Walaupun beberapa masih digunakan, tetapi dengan caution ya, dengan peringatan yang ketat, karena ini bisa fatal bagi penggunanya. Yang pertama adalah Aconitum napellus, yang kedua Croton tiglum, yang ketiga Digitalis species. Maksudnya ini beberapa spesies digitalis gitu ya. Kemudian Ricinus communis, lalu semua tanaman yang mengandung asam aristolohat dan juga mengandung alkaloid pyrrolizidin. Gitu. Ini adalah tanaman-tanaman yang toksik. Mengapa toksik? Karena dia memiliki efek yang tidak menguntungkan pada organ-organ tubuh manusia, utamanya itu adalah pada hati, karena dia biasanya aktif dalam metabolisme, pada ginjal juga, ya, sehingga eh, penggunaannya itu sangat dibatasi. Bahkan dalam beberapa negara dilarang atau masuk dalam negatif list atau daftar negatif. Ya, mari kita nanti akan bahas ini beberapa tanaman di antaranya, contoh-contoh di antaranya. Ya, misalkan Aconitum napellus itu kandungannya aconitin. Yang untuk Ricinus communis itu mengandung risin, kemudian kroton itu adalah biasanya kita mengenal minyak kroton ya, kroton oil ya. Kemudian yang terkenal lagi adalah asam aristolohat dan juga alkaloid pyrrolizidin yang terkenal akan aktivitas atau toksisitas hepatotoksiknya, toksik terhadap hati. Kemudian bagaimana ya kita bisa menentukan ya aspek keamanan dari herbal medicine product atau HMPs itu ya singkatnya. Ada beberapa cara. Yang pertama itu kita melihat profil kimiawinya, kandungannya. Jadi kita bisa melihat kandungannya itu dari mana. Ya kita bisa memanfaatkan publikasi yang sudah ada, bisa memanfaatkan publikasi, bisa database, kemudian juga bisa juga dari buku-buku yang sudah ada. Kalau sekarang mungkin yang lebih maju lagi, kita bisa memanfaatkan AI untuk mengidentifikasi apakah tanaman ini mengandung senyawa-senyawa yang berpotensi toksik. Ya, kita bisa mengajukan prompt atau pertanyaan pada AI, misalkan ChatGPT atau Anda pakai DeepSeek, misalkan Anda tanya apakah kandungan senyawa dalam tanaman ini, misalkan.
apakah ada senyawa yang perlu diwaspadai karena ketoksikannya. Nah, kita tinggal kalau ada berarti kita harus explore lagi papernya, apakah betul itu pada rentang yang mengkhawatirkan. Gitu. Tentunya yang ideal adalah kita langsung melakukan konfirmasi. Ya, kalau memang kita sangat berkepentingan terhadap tanaman tersebut, misalkan pas meneliti atau kita adalah regulator, maka kita harus cek. Maka yang dikatakan dari jurnal, dari publikasi atau hasil penelusuran di AI itu betul mengandung senyawa toksik. Itu adalah chemical profiling, melakukan profil kandungan kimia. Yang kedua, ya dari langsung hasil uji farmakologi atau uji toksisitasnya. Ini sudah banyak publikasinya. Anda bisa cari juga di jurnal, di internet, Google, bahkan di AI juga bisa tanya apakah ada hasil uji toksisitasnya. Lalu kita masukkan, kita analisis ya apakah toksisitas itu ED50-nya itu masuk dalam rentang yang mengkhawatirkan, yang toksik, yang tidak boleh dikonsumsi. Ya. Ini dari berarti apa? Dari hasil uji in vivo maupun in vitro. Ya, tentunya kita juga secara yang lebih meyakinkan lagi, kalau dia sudah dalam bentuk campuran dengan bahan yang lain, maka biasanya kita harus dilakukan sendiri. Ya, kita minta misalkan ini Anda bekerja di registrasi BPOM, ya tentunya minta ke industri yang mendaftarkan produk. Anda minta bukti uji toksisitasnya, akut, subkronik, dan kronik. Kalau Anda peneliti, Anda bisa melakukannya itu penelitian itu sendiri. Kemudian yang ketiga, data-data toksisitas, aspek-aspek keamanan itu bisa juga diperoleh dari bahkan dari hasil uji klinik, ya. Atau data-data yang diperoleh setelah bahkan setelah uji klinik atau setelah produk itu dipasarkan. Ya, loh mengapa nggak terdeteksi dari dulu? Ya, jadi kadang memang untuk uji klinik ini kan persyaratannya ujinya harus sudah dilakukan pada hewan uji, ya. Mungkin pada uji pada hewan itu tidak terdeteksi toksik, baru terdeteksi toksik pada manusia atau baru terdeteksi toksik setelah dipasarkan karena mungkin uji pada hewan tidak atau belum menggambarkan keseluruhan pada apa yang nanti yang akan terjadi pada manusia gitu kan. Jadi ini Anda bisa peroleh data-data toksitas itu dari hasil uji klinik maupun post marketing surveillance, artinya survei-survei setelah pemasaran suatu obat atau suatu ini herbal, konteksnya adalah herbal medicine, berarti setelah dipasarkan. Nah, ada beberapa ini ya, yang senyawa yang memang sudah dikategorikan toksik terhadap organ-organ tubuh kita. Yang pertama adalah senyawa yang bersifat genotoksisitas atau sering disebut sebagai karsinogenisitas, ya. Artinya toksik terhadap gen, ya. Nah, salah satu gen itu kan gen yang berhubungan dengan pertumbuhan sel. Nah, kalau dia termutasi, maka kontrol terhadap pertumbuhan sel ini menjadi tidak bisa dikendalikan, maka bisa tumbuh sel kanker. Yang kedua, hepatotoksisitas, toksik terhadap hati. Yang ketiga, nefrotoksisitas, toksik terhadap ginjal. Lalu kardiovaskuler toksisitas, ya toksis terhadap organ-organ kardiovaskuler. Kemudian ada juga toksik dalam artian adalah reaksi hipersensitivitas ya dan reaksi alergi. Nah, yang pertama, genotoksitas dan karsinogenisitas ini sudah ada beberapa senyawa dalam tanaman, sehingga kalau senyawanya sudah teridentifikasi berpotensi toksik, maka kita harus waspada terhadap eh, tanaman tersebut yang mengandung senyawa tadi, gitu ya. Nah, ini yang paling banyak didengungkan, sering diberitakan, itu adalah alkaloid pyrrolizidin. Ya, alkaloid pyrrolizidin itu mengandung beberapa eh, itu kan apa namanya golongan ya itu ya. Ada beberapa senyawa yang masuk dalam golongan alkaloid pyrrolizidin. Ya, misalkan adalah retrosin, heliotrin, monokrotalin ya. Di mana ini adalah senyawa-senyawa yang bersifat bersifat karsinogen atau genotoksisitas ya.
Ini sudah diuji genotoksisitasnya dan karsinogenisitasnya. Ya, tentunya ujinya ini dilakukan tidak pada manusia karena itu tidak etik. Ya, ini pada uji in vitro ya, atau maksimal hanya pada uji in vivo pada hewan. Ya. Tanaman apa yang banyak mengandung alkaloid ini? Itu adalah Boraginaceae, ya, komposite atau sering disebut Asteraceae dan Leguminosae. Jadi termasuk dalamnya berarti apa? Kacang-kacangan, ya, Leguminosae. Ini alkaloid ini keberadaannya perlu diperhatikan, perlu dicek, terutama ketika kita berurusan dengan ini, tanaman-tanaman yang masuk dalam famili ini. Jadi ketika kita mendapatkan nama spesies tanaman, bisa kita cek dia masuk dalam famili ini atau tidak. Kalau masuk, dicek apakah senyawa ini ada di sana. Kalau ada pun dalam jumlah yang sangat kecil, mungkin tidak masalah. Tapi kalau dalam jumlah yang cukup dominan, maka itu nanti akan menjadi masalah. Yang kedua adalah alkenyl benzenem. Ya, contohnya adalah safrol, miristisin, estragol, eugenol, asaron, antrakinon. Nah, ini cukup banyak senyawa-senyawa yang mungkin familiar bagi kita. Safrol, ya, minyak safrol. Miristisin, ya, dalam pala. Eugenol, dalam apa namanya cengkeh, itu ya. Antrakinon, lidah buaya kemarin kita bahas juga. Ternyata senyawa-senyawa itu juga berpotensi untuk menyebabkan genotoxicity dan carcinogenicity. Ya, misalkan ini yang sudah dua-duanya adalah safrol, ya, miristisin. Kalau eugenol masih dalam perdebatan, ya, asaron ya untuk genotoxicity, kalau carcinogenicity-nya masih dalam perdebatan. Ya, jadi ini berapa senyawa yang istilahnya concern harus kita perhatikan, ya. Bisa jadi kalau terjadi genotoksisitas maupun karsinogenisitas itu senyawa ini yang bisa menyebabkannya. Makanya ini kita berikan supaya menjadi alarm gitu ya. Kalau tanaman itu mengandung senyawa ini maka kita harus berhati-hati. Ini sudah diberikan contoh ya, golongan-golongan atau famili-famili tanamannya yang berpotensi mengandung masing-masing senyawa yang toksik ini. Kemudian nitropenantren carboxylic acid, ya. Contohnya senyawanya itu adalah jelas yaitu asam aristolohat, baik itu satu maupun dua. Itu semua dari tanaman-tanaman yang masuk golongan Aristolochiaceae biasanya itu mengandung asam aristolohat. Jadi perlu kita waspadai bersama. Kemudian ini contoh mungkin yang perlu kami sampaikan adalah tanaman yang mengandung alkaloid pyrrolizidin. Ya, contohnya ini adalah ginura. Ya, ginura di tempat kita itu daun dewa dikenalnya atau daun sambung nyawa. Ada ginura procumbens, ada ginura pseudocina. Ya, memang kandungan senyawanya ada beberapa yang masuk golongan alkaloid pyrrolizidin. Ya, tetapi tidak semuanya itu toksik. Contoh ini platinesin, ya, tidak toksik. Retonesin toksik, halotridin toksik, ya, otonesin toksik. Mengapa yang ini tidak? Ternyata diidentifikasi ini ikatan rangkap pada posisi satu 2 ini itu yang menyebabkan dia menjadi bersifat genotoksisitas atau karsinogenisitas. Mengapa? Karena ini bisa berikatan, ini reaktif ikatannya ini bisa berikatan dengan DNA, ya. Makanya yang ini nggak punya, maka ini relatif aman. Nah, ini saya sampaikan contoh publikasi di Journal of Applied Pharmaceutical Science ini dari guru kita. Mungkin Anda belum diajar oleh beliau, tapi beliau sempat ngajar saya yaitu Prof. Umar Anggarojeni. Ini masih saudara dengan Bu Riris ya, Riris Jenny, sama-sama dengan family Jenny. Nah, beliau almarhum Prof. Umar ini kerjasama dengan beberapa peneliti itu mengidentifikasi alkaloid pyrrolizidin, ya, ternyata ada di dalam umbi dari Ginura pseudocina, ya, sering disebut daun dewa, ada yang nyebutnya sambung nyawa, tapi lebih banyak disebut sebagai daun dewa semacam ini ya.
Dulu tenar untuk terapi kanker, untuk terapi berbagai penyakit gitu. Untungnya yang digunakan untuk terapi itu adalah daunnya, dan daunnya belum diteliti. Yang diteliti oleh beliau-beliau ini adalah umbinya. Nah, itu ternyata kandungannya cukup tinggi, banyak mengandung senyawa yang masuk dalam kategori atau golongan alkaloid pyrrolizidin, ya, pyrrolizidin, yaitu senkirkin, ya, senkirkin. Dan kebetulan pada ikatan 1,2 itu terjadi unsaturated double bond, ya, ada ikatan double bond. Artinya apa? Nah, ini berpotensi toksik, gitu kan. Kemudian kita lihat tanaman-tanaman senyawa lain ya tadi yang toksik ya, di antaranya itu adalah golongan safrol, miristisin, estagrol, eugenol tadi dinyatakan berpotensi toksik juga. Nah, ini misalkan safrol itu yang teridentifikasi entah baik itu genotoksisitas maupun karsinogenisitas. Itu bisa berkaitan dengan DNA, DNA DAG ya. Itu ada pada pala, pinang, kamfer, sirih ya. Bahkan dalam sirih mungkin sirih jumlahnya relatif sedikit. Miristisin ada pada pala, juga DNA DAG bisa berkaitan dengan DNA. Estragrol ya ada pada tumbuhan basil atau mungkin sekelas dengan sebangsa dengan kemangi gitu ya. Eugenol itu banyak pada cengkeh, bahkan ini dominan. Itu sudah diuji pada hewan, ternyata itu adalah bisa mengakibatkan kanker atau karsinogenik. Ya. Apa senyawanya? Yaitu metabolitnya, yaitu metil eugenolnya, bentuk metilnya. Maka ini harus kita waspadai, ya. Kita harus waspada. Memang ini sudah banyak digunakan dalam pengobatan. Safrol, ya strukturnya semacam ini, miristisin, estragol, eugenol. Ya. Nah, untuk foto-foto di sini ya, ya ini mudah-mudahan Anda bisa mengenali ya mana ini kira-kira tanaman apa gitu ya, buah pala gitu ya yang aku sih mungkin jarang kita lihat gitu. Ternyata itu buahnya cukup indah. Kemudian selanjutnya tadi juga kita bahas itu senyawa asaron itu juga toksik. Itu ada pada tanaman Acorus calamus ya. Nama lokalnya itu delingo. Kita mengenalnya sebagai delingo ya. Metabolitnya berpotensi genotoksik dan karsinogenik ya. Jadi ketika masuk dalam tubuh, dia akan dimetabolisme, maka itu bisa mengakibatkan sifat genotoksik dan juga karsinogenik. Nah, ini kita lihat ternyata untuk gamma asaron, jadi asaron itu senyawa asaron ada alfa, ada beta, ada gamma. Yang gamma itu ternyata di sini tidak toksik. Why? Kenapa? Karena ternyata yang mengakibatkan toksisitas itu adalah ikatan double bond yang di tengah ini, ya, di sini. Ini tidak ada. Jadi relatif tidak toksik yang gamma asaron. Itu ada dalam tanaman dringo di akarnya, ya. Kemudian ini senyawa golongan antrakinon, ya. Satu hidroksi antrakinon dan juga 1,8 dihidroksi antrakinon, ya. 1,8 itu adalah produk hidrolisisnya, ya. Nah, untuk satu hidroksi antrakinon itu ada pada akar ranggitan, ya. Kemudian nama latinnya Rubia cardifolia. Cardifolia ini kardiologi, kardi itu jantung ya. Ini bunganya daunnya itu seperti bentuk jantung, maka disebut rubia cardifolia. Akar pance, kasingsat, Cassia occidentalis ya, mungkin juga dengan kasia-kasia yang lain ya. Itu memang kasia-kasia tanaman genus kasia itu banyak mengandung antrakinon ya. Maka itu kita harus waspada. Kalau di Amerika memang beberapa produk yang mengandung antrakinon itu sudah ditarik. Contohnya ini Dantron ya. Karena apa? Bersifat toksik gitu. Kemudian kalau kasia-kasia ini banyak di Indonesia kan biasanya untuk pencahar ya supaya langsing ya. Ini juga kita harus mulai berhati-hati
di Badan POM sendiri sudah mengeluarkan larangan ya untuk penggunaan produk yang mengandung antrakinon itu tidak boleh digunakan untuk beberapa sediaan, salah satunya adalah pencahar. Nah, ini yang kita bahas berkali-kali yaitu aristolohat, asam aristolohat. Ya, itu dari tanaman genus Aristolochia. Aristolochia apa gitu ya. Dan juga Asarum. Ya, itu nephrotoxic lengkap, genotoksik, mutagenik, karsinogenik. Ya, ini sangat berbahaya. Ya, dan ini sangat aktif banyak. Ini ada dalam bentuk intermediatnya ini ya. Ini bentuk intermediat ini sangat reaktif, dia bisa bersifat DNA dark, berikatan dengan DNA. Ini ini berkaitan dengan DNA, berkaitan DNA, sehingga menimbulkan reaksi toksik, karsinogenik, genotoksik, mutagenik gitu ya. Nah, ini adalah foto atau gambar dari tanaman-tanaman genus Aristolochia, sangat indah ya, dan itu memang tidak banyak digunakan di dalam pengobatan. Di Indonesia pun tidak banyak terdapat tanaman ini, dan mungkin lebih layaknya itu sebagai tanaman hias ya. Dan lihat ini ya, bentuknya seperti trompet ya. Ya, kemudian selanjutnya sifat toksik untuk hepatotoksisitas. Kalau tadi kan genotoksisitas dan karsinogenisitas. Selanjutnya adalah hepatotoksisitas. Beberapa tanaman yang bersifat hepatotoksik itu adalah kava-kava. Nama latinnya adalah Pipermetisticum. Ya, ini digunakan untuk psikotropik, antidepresi, ya, supaya kita tenang gitu ya, semangat. Ya, secara tradisional memang begitu direbus, ya, menenangkan. Namun pada penggunaan selanjutnya itu menimbulkan masalah karena apa? Dia diubah dalam bentuk prosesnya itu menggunakan ekstraksi, di mana ekstraksi itu kan sangat pekat, dosisnya menjadi tinggi, akhirnya itu menimbulkan hepatotoksisitas. Lalu tanaman yang bersifat hepatotoksik adalah tanaman yang mengandung alkaloid pyrrolizidin. Contohnya adalah kompre, ya kompre, kompre. Nanti akan saya tunjukkan gambarnya. Nanti ya kompre, kemudian Ephedra sinica, ya, kandungannya adalah ephedrin. Kemudian yang berpotensial untuk hepatotoksik, perlu kita warning juga, harus kita hati-hati, adalah mimba, kasia, lagi keluar, kasia lagi, pegagan, ya, echinacea dan lidah buaya. Ini juga kita harus berhati-hati. Sehingga nanti kalau pasiennya mengkonsumsi dalam jangka panjang, muncul efek hepatotoksik, bisa jadi itu adalah karena apa namanya konsumsi yang berlebih dari tanaman-tanaman ini. Kita bahas yang pertama untuk kava-kava ya, Pipermeticillum. Itu hepatotoksik ya. Senyawanya hidroksichalcon flavocavain B ya dari akarnya. Awalnya dikonsumsi konvensional direbus, tidak masalah, enak. Untuk apa khasiat tradisionalnya bisa dinikmati masyarakat. Namun karena komersialisasi dilakukan proses ekstraksi supaya lebih pekat dan bisa digunakan dalam jangka lama, itu menjadi masalah karena dosisnya menjadi naik sehingga muncul efek hepatotoksik. Ya. Nah, ini prevalensi hepatotoksik ini yang paling sering ya, yang paling sering dan di beberapa negara itu memiliki data HILI, Herb Induced Liver Injury. Tapi kita di Indonesia ini belum ada. Kita baru mengembangkan namanya pharmacovigilance, mengikuti negara-negara yang lain, tetapi belum komprehensif ya, belum diterapkan dengan bagus. Ya baru wacana-wacana itu. Nah, kalau di dalam penerapan obat modern ini sudah berjalan, tetapi untuk obat tradisional itu belum berjalan. Salah satu mekanisme adalah dalam farmakovigilan ya, pelaporan oleh masyarakat. Jadi misalkan Anda mengkonsumsi produk herbal tertentu, setelah mengkonsumsi kok alergi, maka Anda harus melaporkannya. Ya, tidak kok diam aja. Kita kan sering, wah ini kok ada di alergi, terus seolah-olah itu
bukan hal yang berguna, bukan hal yang penting. Padahal itu penting sekali. Anda alergi misalkan, atau muncul efek-efek yang lain, misalkan setelah pemeriksaan hati dalam jangka panjang kok fungsi hatinya menurun. Nah, itu harus dilaporkan. Kalau laporan itu nanti terkumpul banyak, akan ditindaklanjuti. Kemungkinan produk tadi menyebabkan hepatotoksik atau menyebabkan alergi tersebut. Gitu. Nah, ini kita belum ada. Kalau di negara lain sudah ada, maka dia memiliki berapa jumlah kasus DILI, drug induced ya, liver injury atau HILI, herb induced liver injury. Ya, ternyata itu cukup banyak, pernah banyak angkanya di Korea dan di Singapura, di Amerika, ya di Korea itu pernah melonjak tinggi angkanya. Dan itu adalah kasus-kasus tadi obat-obat yang mereka akhirnya temukan toksik. Ya, jadi data-data ini ada sebagai laporannya kita yang belum memiliki. Yang ketiga adalah nefrotoksisitas atau toksik terhadap ginjal ya. Ada dua aspek di sini. Toksiknya itu secara intrinsik, ya. Yang kedua adalah toksiknya itu secara ekstrinsik. Kalau intrinsik itu maksudnya yang menyebabkan toksisitas itu adalah senyawa yang ada di dalam tanaman itu. Ya. Tapi bisa juga nefrotoksisitas itu banyak diakibatkan oleh zat yang dari luar, entah itu ditambahkan secara sengaja atau mungkin dalam proses itu tertambahkan. Misalkan kontaminasi logam berat atau pemalsuan bahan herbalnya itu dipalsu sehingga menjadi herbal lain yang bersifat toksik, penyalahgunaan, kemudian pencampuran BKO atau bahan kimia obat. Ya, ini menjadi berbahaya, ya, menjadi berbahaya karena toksik terhadap ginjal. Nah, adapun yang secara intrinsik itu berpotensi nefrotoksik, ada beberapa tanaman, lagi-lagi kasia, ya, ray radix, ya, kemudian daun lidah buaya dengan kandungannya adalah aloisin dan sifatnya adalah laksatif, lalu jengkol, asam jengkolat, ya, datura, alkaloid skopolamin, ya, kecubung, datura itu kecubung, gitu ya. Ini adalah beberapa tanaman yang secara intrinsik dia sendiri mengandung senyawa yang bersifat nefrotoksik. Yang dari luar ini pencemaran logam berat ya misalkan merkuri, timbal, bisa juga dari mana? Bisa juga dari herbalnya itu. Herbalnya dipanen dalam lingkungan yang kurang bersih atau banyak kontaminan, banyak polutan. Akhirnya apa? Ikut di dalam proses produksi dan produk jadinya terkontaminasi logam berat. Mungkin di dalam prosesnya, ya menjemurnya di pinggir jalan ada asap mengandung timbal gitu ya. Ada dalam proses pencucian ya, atau di industrinya ada cemaran. Ya, banyak hal yang bisa mencemari. Lalu pencampuran bahan kimia ini sering disengaja ya, untuk meningkatkan efikasinya. Misalkan obat untuk pegalinu, jamu pegalinu, herbal pegalinu ditambah ya obat-obat bahan kimia yang bisa mengurangi nyeri, misalkan gitu. Untuk radang supaya enak badannya, ditambah misalkan phenylbutazon, ya itu masih sering terjadi praktek-praktek ini. Di bagian bawah ini adalah struktur asam jengkolat kiri bawah, lalu ini adalah jengkol. Nah untuk jengkol ini ya fotonya kan gini ya bagus kan pohon jengkol ini kalau sudah diolah. Mengapa ini diolah menjadi enak dan relatif tidak beracun? Ya, karena itu nanti senyawanya asam jengkolat ini rusak ketika dalam proses pengolahan. Jadi tidak jengkol itu pasti diolah dulu ya. Kalau enggak itu asam jengkolatnya itu yang bikin toksik. Maka ada orang keracunan jengkol gitu ya. Karena mengolahnya kurang bagus. Olahnya adalah dengan dialiri air, cuci bersih ya. Kadang direbus dengan air garam ya. Itu akan menjadikan asam jengkolatnya itu menjadi eh, rusak. Kemudian ada toksisitas ginjal yang diinduksi oleh asam alustolohat. Ya, ini juga berbahaya. Tadi sudah kita bahas berkali-kali asam alustolohat ya. Dia bisa berinteraksi membentuk DNA adak ya, DNA interaksi dengan
DNA ya, sehingga dia bisa mengakibatkan karsinogenik. Oh, tak tunda saya ini. Gue jago ini ngapa tuh nih? Nanti Pak sama gula itu. Ya ning jopo aja ning jero mah melu mlebu. Oh, ini. Oh, ini. Oh, ini. Jadi tanaman-tanaman yang mengandung asam aristolohat ya, utamanya dari genus Aristolochia itu harus kita hindari karena dia bisa bersifat nefrotoksin. Nah, nefrotoksisitas itu juga ada yang terkait dengan salah penggunaan ya, apa yang mengakibatkan akut interstitial nephritis atau AIN dan akut tubular necrosis atau ATN gitu ya. Intinya ginjalnya itu mengalami kerusakan. Contoh ini gadung. Ya, gadung yang makanan ya. Oh, enak sekali itu ya diolah, tapi harus diolah ya. Atau Dioscorea hispidea ya nama latinnya. Ada juga yang sejenis yaitu Dioscorea quartiniana atau Dioscorea quinqueloba. Nama Cinanya itu yam ya. Itu mengandung nama senyawa dioscorin dan diostin ya. Itu senyawanya itu bisa toksik pada ginjal ya. Nah, mengapa itu eh, bisa dimakan karena yang mengolahnya itu harus bagus gitu ya. Mengolah apa namanya gadung ya, yang kemudian kita jadikan ceriping gadung yang enak itu ya. Jadi dicuci di dalam air mengalir ya, dipotong-potong dulu kecil-kecil, kemudian juga sampai direbus ya di dalam eh, air ya. Termasuk itu cuci penyuciannya adalah dengan air garam. Kemudian pace ya, Morinda citrifolia, Antoni gitu ya. Itu ternyata potasiumnya itu tinggi ya. Potasiumnya itu tinggi. Nah, karena tinggi, maka kalau dikonsumsi pasien ya yang ada risiko dia sudah ada bawaan penyakit bawaan gitu ya, dia apa tinggi kalium di dalam tubuhnya, maka itu akan lebih memperparah lagi, akan mengakibatkan hiperkalemia ya, akan mengakibatkan apa? Hiperkalemia. Karena apa? Kandungan kalium atau potasium di dalam 4C itu cukup tinggi ya. Itu sekitar ini dengan angka ini ya. Maka ini harus berhati-hati untuk apa konsumsi jus pace. Untungnya rasanya itu tidak enak sehingga tidak akan menjadi banyak masalah. Tapi ada juga orang yang kreatif mengolah jus pace menjadi enak. Nah, ini kalau dikonsumsi dalam jangka panjang itu kita harus hati-hati karena bisa mengakibatkan transien hiperkalemia. Ya, kebanyakan eh, kalium di dalam tubuh. Selanjutnya adalah belimbing. Belimbing yang belimbing bintang itu bukan belimbing buluh. Starfruit ya Averrhoa carambola. Ya, kandungannya adalah asam oksalat. Nah, itu kalau kebanyakan asam oksalat. Asam oksalatnya itu
bisa mengakibatkan kerusakan pada ginjal, ya karena terakumulasi di sana, mengakibatkan apa? Batu ginjal, dan pada akhirnya juga bisa merusak ginjal. Ki- Kristalnya adalah kristal oksalat, batu oksalat. Maka kita juga harus berhati-hati untuk mengkonsumsi banyak belimbing, ya sekali dua kali oke lah, tapi jangan setiap hari dan menjadi konsumsi rutin gitu. Nih, tadi yang saya sampaikan gadung tadi ya, yang enak diolah. Tanamannya itu seperti ini sebenarnya. Ya, ini merambat banyak duri-durinya ya. Nah, yang kita makan itu kan umbinya ini yang dalam tanah. Ini dia merambat gini ya. Umbinya dalam tanah, itu diiris-iris gitu ya. Lalu diolah dulu. Supaya dioskorin dan diostinnya itu bisa berkurang drastis atau mungkin hilang. Kemudian yang keempat adalah toksisitas terhadap sistem kardiovaskuler atau cardiovascular toxicity. Ini sudah kita bahas dalam mata kuliah fitoterapi ini di pertemuan pertama, yaitu glikosida jantung yang dikandung dalam Digitalis lanata, Digitalis purpurea, dan tanaman yang lain, Oleander nerum oleander gitu ya, dan banyak tanaman yang lain. Karena apa? Mengandung senyawa glikosida kardioaktif, ya, jadi langsung menuju ke jantung. Ya, kita harus berhati-hati. Nah, saudara sekalian, tadi poin 1 sampai poin 4 ini ya, ini adalah sifatnya adalah toksisitas yang langsung. Tapi ada yang toksisitas itu yang sifatnya itu tidak langsung, saudara sekalian. Mengapa tidak langsung? Karena herba itu tidak secara langsung mengakibatkan kerusakan pada organ yang dituju tadi. Misalkan tadi kita starfruit ya, belimbing ya, dia mengandung asam oksalat. Kristal asam oksalat itu menumpuk di ginjal mengakibatkan batu ginjal, gitu kan. Kemudian asam aristolohat, dia berinteraksi dengan DNA, bisa mengakibatkan mutasi gen, bisa mengakibatkan kanker. Tapi kalau yang tidak langsung, itu senyawanya itu menginduksi sistem lain di dalam tubuh yang bisa berakibat toksik dengan adanya obat lain, obat atau herbal lain. Contoh, Hypericum perforatum atau Sun John wort, ya. Ini untuk antidepresi, ya. Senyawa ini atau herbal ini digunakan untuk antidepresi, antidepresi. Ini jangan. Untuk tenang ya gitu. Kita mau tenang. Tolong ya, gimana ya? Mau hujan loh, mau lihat tuh, tunggu hujan tuh. Lo tahu siapa malah gitu. Tunggu hujan di depan situ. Lihat dia, dia. Tutup. Dikunci, dikunci. Kok balik ke nenek? Oh, digedor, gedor. Ya, jadi Hypericum perforatum ya untuk antidepresi, itu kan. Ini sudah menjadi komoditi internasional. Tetapi di satu sisi, Hypericum perforatum itu bisa menginduksi sitokrom P450, ya, induktor sitokrom P450 di dalam hati. Padahal sitokrom P450 itu adalah enzim yang apa namanya fungsinya itu memetabolisme obat-obat lain yang masuk di dalam tubuh. Artinya apa? Dia si Hypericum perforatum bisa berinteraksi dengan herbal atau obat lain. Dengan cara apa? Menginduksi sitokrom P450 sehingga apa? Metabolisme obat yang lain itu akan menjadi terpengaruh. Ya. Contoh, ketika pasien itu atau orang itu, konsumen tersebut mengkonsumsi ginkgo biloba, panak ginseng, bawang putih. Kemarin kita bahas kan, mereka sifatnya bawang putih, ya, ginkgo biloba itu kan antiplatelet, mencegah pendarahan. Nah, kalau dia juga mengkonsumsi Hypericum perforatum, maka kan fungsi antikoagulannya itu apa? Akan terpengaruh, ya. Karena apa?
P450-nya akan diperkuat, ya, karena dia diinduksi. Sehingga apa? Konsentrasi bawang putih dan juga ginseng itu akan menjadi cepat habis di dalam darah karena cepat di metabolisme sehingga pengobatannya menjadi kurang efektif. Demikian juga kalau diminum bersama warfarin dan aspirin, ya. Karena warfarin dan aspirin itu dimetabolisme juga oleh sitokrom P450, ya. Akibatnya apa? Konsentrasi di dalam darahnya menjadi cepat cepat turun. Ini adalah gambar dari apa kemarin sudah nih ya, yang bentuknya seperti kipas ya, ginkgo biloba. Ya, kemudian yang ini adalah apa ini? Ginseng gitu kan. Mungkin belum pernah melihat ya ginseng ya. Bunganya bagus seperti ini. Nah, kemudian data-data toksisitas kalau yang kita bicarakan ini kan data-data yang diperoleh dari. Ya, kalau yang kita bicarakan butir satu adalah data toksisitas yang diperoleh dari profil kimiawinya karena ada keberadaan senyawa-senyawa tadi. Ya, yang kedua adalah data yang diperoleh dari uji farmakologi. Ya, uji farmakologi. Jadi dilakukan uji farmakologi. Biasanya memang kalau secara tradisional itu tidak kurang ya. Pendataan senyawa-senyawa atau tanaman-tanaman yang toksik itu kan hampir tidak ada atau sangat kurang secara tradisional. Makanya kita perlu mengujinya itu pada uji farmakologi pada hewan yang bisa dilanjutkan pada tentunya pada manusia yaitu preklinik fase uji klinik fase 1. Kalau itu memang dibuat sediaan pada manusia. Terus diuji pada manusia sehat. Nah, uji toksisitas itu bisa akut, subakut, kronis ya. Kemudian juga toksisitas terhadap apa namanya janin ya, atau toksisitas apakah dia bisa mengakibatkan kanker atau tidak, atau karsinogenisitas atau mutagenisitas. Nah, di dalam parameternya itu ada yang namanya NOAEL dan LOAEL. NOAEL itu adalah No Observed Adverse Effect Level. Jadi adalah konsentrasi tertinggi yang masih tidak memberikan efek samping, tidak menimbulkan efek-efek toksik. Itu NOAEL. Jadi itu ada konsentrasi tingginya berapa, batas toleransinya. Tapi ada juga LOAEL, Lowest Observed Effect Level. Ya, jadi itu pada dosis yang sebaliknya, yaitu dosis yang paling kecil. Ya, di mana pada dosis yang paling kecil itu tidak terlihat efek samping. Nah, itu dua parameter ini, NOAEL dan LOAEL ini yang kemudian digunakan untuk perhitungan efek faktor safety ya dari obat. Jadi NOAEL yaitu dosis paling tinggi yang tidak menimbulkan adverse effect ya. Kalau LOAEL ya itu adalah dosis yang masih menimbulkan efek ya, tapi itu adalah dosis yang paling kecil mulai dia menimbulkan efek. Jadi kalau NOAEL adalah dosis paling besar yang tidak menimbulkan efek, tapi LOAEL adalah dosis kecil yang mulai menimbulkan efek. Jadi efek muncul mulai dosis berapa yang paling kecil. Nah ini digunakan sebagai rentang keamanan tadi ya untuk oh, jangan sampai dosis yang digunakan itu sudah masuk pada dosis yang menimbulkan efek. Gitu. Harus di bawah NOAEL, dosisnya kecil. Gitu. Nah yang ketiga itu adalah data human studies atau uji klinik ya. Bisa dari uji klinik atau bisa dari post marketing surveillance. Biasanya kalau sediaan obat itu dan obat herbal ya mau dipakai manusia kan harus uji klinik tuh.
supaya bisa dipakai manusia di klinik, ya, di rumah sakit, di puskesmas gitu ya. Dan itu sebenarnya ada hasil toksisitasnya, uji keamanannya, biasanya fase klinik fase 1. Ya. Kemudian juga ketika dipasarkan pun produsen juga harus melaporkan hasil surveinya terkait dengan efek samping atau hal-hal yang ditimbulkan akibat mengkonsumsi obat herbal tersebut. Nah, sering disebut juga ada istilah baru, bukan baru sebenarnya, tapi baru digencarkan yaitu farmakovigilan. Ini adalah yang melaporkan adalah konsumennya, melaporkan kepada pemberi otoritas dalam hal ini adalah BPOM terkait dengan obat-obat yang dikonsumsinya, termasuk obat herbal. Apakah ada obat-obat herbal tertentu yang memberikan efek yang tidak dikehendaki atau tidak sesuai dengan klaim atau peringatan yang ada. Nah, contoh ini untuk aplikasi di klinik ya, contoh adalah St. John Wort ya, yang sudah banyak digunakan. Nah, ini St. John Wort ini tadi sudah saya sampaikan, dia adalah herbal yang bisa menginduksi sitokrom P450 ya secara kuat. Sehingga kita harus melakukan memberikan perhatian ketika pasien itu mengkonsumsi St. Wort atau Hypericum perforatum. Nah, karena dia bisa menginduksi sitokrom P450, maka akan berpengaruh kepada metabolisme obat lain. Misalkan pasiennya itu minum siklosporin, maka akibatnya apa? Berarti siklosporin di dalam darahnya akan cepat berkurang karena dimetabolisme secara cepat oleh sitokrom P450 akibat dari induksi Hypericum perforatum pada sitokrom P450. Ini akan melemahkan tentunya efek imunosupresan dari siklosporin. Ya, makanya ini harus berhati-hati. Padahal siklosporin penting untuk pasien yang transplantasi organ itu ya, supaya darahnya itu supaya sistem imunnya itu tidak berlebihan. Jadi imunnya ditekan. Tapi kalau dia mengkonsumsi Hypericum perforatum, maka efikasi dari siklosporinnya menjadi turun. Nah, ini karena siklosporin itu adalah substrat dari enzim P sitokrom P450 ya. Padahal St. John Wort kandungannya itu adalah hiperforin, itu adalah menginduksi enzim sitokrom P450. Ini juga kita harus hati-hati untuk obat-obat yang lain ya, digoxin sampai warfarin ya, yang itu dia di apa merupakan substrat dari enzim sitokrom P450. Nah, ini adalah gambar tanaman dari Hypericum perforatum atau Sanjonwood yang sangat indah. Nah, kemudian interaksi yang tidak langsung tadi ya, selain tadi melalui induksi sitokrom P450, ini induksi bisa terjadi pada bioavailabilitas dan proses farmakokinetiknya. Contoh itu adalah piper spesies ya. Misalkan kita kan banyak apa piper beetle itu misalkan itu adalah sirih, kemudian piper nigrum itu adalah merica hitam, piper piper albi itu adalah merica putih gitu ya. Yang kandungannya itu adalah eh, piperin ya, alkaloid piperin. Nah, itu piperin itu bisa apa meningkatkan konsentrasi dari beberapa obat. Nih, misalkan dia pasien tadi mengkonsumsi apa obat yang lain misalkan apa beta blocker ya propanolol ya itu konsentrasinya bisa ditingkatkan. Mengapa? Ternyata si piperin tadi itu kerjanya berlawanan dengan Hypericum perforatum. Dia cenderung menghambat ya sitokrom P450. Apa akibatnya?
konsentrasi di dalam darah obat-obat tadi itu menjadi lebih tinggi karena di metabolisme menjadi lebih rendah. Nah, saponin itu meningkatkan kelarutan senyawa-senyawa di dalam air karena dia kan memiliki dua sisi ya. Jadi seolah-olah dia itu surfaktannya. Maka senyawa-senyawa yang nonpolar itu akan menjadi lebih mudah larut dalam air sehingga ketika masuk dalam tubuh bisa jadi itu konsentrasinya bisa melonjak naik. Kemudian minyak atsiri itu juga bisa meningkatkan konsentrasi bioavailabilitasnya dengan cara apa? Dia itu memperbaiki apa namanya absorpsi pada topikal kulit ya. Maka nanti bioavailabilitasnya akan menjadi meningkat. Maka sebagai apoteker atau calon apoteker kita harus mengedepankan aspek saintifik ya. Kita jangan sampai menganggap semua herbal, semua obat bahan alam itu tidak berbahaya ya. Tetapi jangan juga tanpa alasan-alasan yang nggak jelas kita antipati. Nah, itu juga nggak boleh. Jadi kita harus pada moderat dengan berbasis saintifik, berdasar saintifik, mengkaji. Dan kita perlu memperkuat ini ya, kontrol kualitasnya ya untuk bahan-bahan tadi. Karena apa? Tadi tidak semuanya itu kita ketahui atau diketahui oleh eh, kalangan tenaga kesehatan. Ada beberapa informasi, terutama kaitannya dengan herbal, itu yang masih perlu kita teliti lebih detail lagi. Demikian juga karena proses pembuatan herbal itu sangat berbeda dengan obat, karena herbal itu faktornya kan banyak. Mungkin proses formulasi, produksi, ketidakseragaman bahan baku, itu sangat berpengaruh, sehingga itu penting sekali untuk melakukan kontrol kualitas yang ketat. Dan hal-hal yang tadi berkaitan dengan informasi-informasi yang penting tadi, itu perlu juga didiseminasikan, disampaikan, sosialisasikan ke kalangan kesehatan yang lain. Nah, itu saya kira untuk sesi aspek keamanan cukup di situ ya. Kita langsung lanjutkan saja pada negatif list plan. Sebenarnya ini sumbernya itu websitenya Badan POM, sehingga saudara sekalian bisa mengakses ke BPOM, di websitenya BPOM, karena daftar tanamannya ini senantiasa diupdate kalau ada tanaman yang baru. Ini maksudnya adalah tanaman-tanaman yang masuk daftar negatif. Tidak bisa digunakan untuk produksi sediaan obat bahan alam di Indonesia. Ya. Kenapa? Ya alasannya utamanya karena aspek keamanan, toksisitas. Ya, silakan dibaca dulu ada beberapa simplisia ya, import dari China, Angelica sinensis Radic ini masih berlaku ya. Juga ada Coptis, Berberis ya, dan lain-lain ya. Termasuk di dalamnya adalah Tinospora redik akar brotowali bukan batangnya ya. Kemudian Arsene flava ya ternyata itu mengakibatkan iritasi ginjal dan juga ada yang menyebabkan depresi sumsum tulang Catanatus roseus itu tapak doro. Makanya kata tapak doro itu memang sumber senyawa kanker tetapi tidak bisa digunakan karena apa kalau dalam jumlah banyak itu bisa menyebabkan depresi sumsum tulang. Kemudian kava-kava yang sudah dilarang ya untuk karena hepatotoksik. Kemudian ada Paulsinistalia yohimbe itu dapat mengakibatkan paralisis sistem saraf pusat juga sudah dilarang. Kemudian untuk herba-herba yang ditujukan untuk malaria ini sampai sekarang kok belum disetujui oleh BPOM karena apa? Bisa menyebabkan resistensi. Sehingga kalau membuat fitofarmaka, obat-obat alam kalau bisa tidak ke arah ke malaria terlebih dahulu, karena itu berpotensi untuk terjadinya resistensi. Tanaman-tanamannya juga tidak bisa ditanam dengan bebas gitu ya, misalnya Artemisia. Kemudian keraton, ini masih kontroversi juga sampai sekarang, Mitragina speciosa, walaupun
masyarakat lokal masih membudidayakan, mengekspor ke Amerika, tetapi kalau didaftarkan ke obat tradisional, obat tanaman Indonesia belum boleh karena ini tadi masih ada di daftar listnya BPOM karena efeknya sebagai sedatif narkotik. Daftar-daftar yang lain ya, ada di situ misalkan saga itu ya, yang nggak boleh adalah bijinya, ya Abrus precatorius, kemudian ada juga daun artemisia, tapak doro, Catranthus roseus, ya. Ada juga kina itu juga tidak boleh ya, karena tadi dikhawatirkan terjadi resistensi untuk anti malaria. Kecubung, datura, digitalis juga tidak diperbolehkan. Ini tanamannya ya, ini Abrus precatorius. Ini adalah tapak doro yang digunakan untuk anti kanker, tetapi dia bisa mengakibatkan depresi susun tulang. Kemudian ini adalah kecubung, datura. Ini adalah kina. Ya. Kemudian untuk di Indonesia sendiri, Hypericum perforatum, Sanjunbert itu tidak belum diperbolehkan. Tadi khawatir dia dikonsumsi oleh masyarakat yang mungkin dari sisi pemahaman masih kurang, bisa mengakibatkan fatal karena menginduksi sitokin P450 yang kuat. Ini adalah ephedra ya, tidak diperbolehkan juga mengandung ephedrin. Ya, ephedra ini ya, seluruh bagiannya tidak diperbolehkan. Ganda rusa juga tidak diperbolehkan. Hepatotoksik, Justicia gandarusa, kecuali kita bisa mengurangi atau menghilangkan gandarusin yang merupakan senyawa toksiknya, itu bisa digunakan. Nitrogena spesiosa, kratom ya, tidak bolehkan karena bersifat narkotik, psikotropik. Ini adalah foto dari kratom, ini adalah gandarusa. Kemudian pipermethicillum tadi kapal-kapal sudah ya, tidak boleh digunakan, bukan hanya umbinya, bukan hanya akarnya, tetapi seluruh bagian tidak boleh digunakan. Kompre tadi sangat terkenal ini dulu untuk berbagai macam penyakit, ternyata itu bersifat hepatotoksik, daunnya tidak boleh kan, brotowali hanya boleh batangnya, untuk diabetes ya misalkan kalau akarnya itu hepatotoksik maka tidak diperbolehkan. Nah, ini brotowali ya sering merambat ya. Kemudian ini adalah tanaman hombre tadi. Ya, daunnya lumayan gede-gede. Jarak tintir, Jatropha multifida, ya, baik buah, bijinya tidak diperbolehkan juga. Lantana camara, tembelikan juga tidak boleh diperbolehkan. Ini lantana camara ya, sifat toksik juga. Ini adalah jarak tintir. Ya. Nerium oleander, jure, sudah kita bahas ya, mengandung kardioaktif. Ya. Kemudian tembakau juga tidak diperbolehkan untuk bahan obat tradisional. Kemudian juga papaver somniferum, ya ini adalah narkotik. Daun encok, delima untuk kulit batang dan kulit akar tidak bolehkan. Kalau buah itu tidak masalah, ya boleh pandak. Ini merupakan tanaman yang langka. Sehingga ada 95 tumbuhan. Anda bisa cek di ini ya, di POM. Mungkin sekarang bisa, sudah bertambah lagi, nanti silakan bisa dicek. Nah, ini ada beberapa tanaman yang dilarang tadi ya. Kemudian selain itu, ada tumbuhan yang dilarang untuk digunakan untuk klaim tertentu. Ya, dia boleh, tapi untuk klaim tertentu nggak boleh. Misalkan Angelica sinensis. Angelica sinensis itu tidak boleh kalau digunakan untuk pelancar haid. Demikian juga Linguisticum cuanxiong, ya impor. Cassia sena, Reum officinale ini sering digunakan untuk menurunkan berat badan, ya, meluruhkan lemak tubuh. Itu juga tidak boleh karena kita sudah bahas tadi ya, Cassia itu toksik dalam beberapa apa namanya keterangan tadi ya, baik itu genotoksik maupun nefrotoksik dan juga karsinogenisitas. Makanya itu dilarang karena pasti kalau digunakan untuk menurunkan berat badan atau menurunkan lemak tubuh itu konsumsinya akan dalam jumlah yang banyak. Ini adalah kasia ya, ini adalah Reum officinalis. Kelembak ini adalah kasia tadi yang dilarang. Selain itu hewan atau satwa itu juga tidak boleh ya, karena mengakibatkan kepunahan ya.
ada biawak, penyu, kura-kura itu. Karena memang ini digemari di China, tapi di Indonesia ini tidak diperbolehkan karena ini melanggar undang-undang lingkungan hidup. Ya, demikian juga misalkan hiu paus, kemudian juga ada apa hewan-hewan langka yang lain, gitu ya, tidak diperbolehkan. Kemudian untuk alkohol masih diperbolehkan untuk pengawet ya, dengan kadar kurang dari 1%. Kemudian mineral-mineral yang langka dan juga berbahaya itu juga tidak diperbolehkan. Ini daftarnya ada ya. Kemudian hewan-hewan yang langka, unik itu juga tidak diperbolehkan. Kemudian juga tidak diperbolehkan dalam bentuk sediaan yang intravaginal, tetes mata, parenteral, supo ya. Itu tidak boleh kecuali untuk basir. Karena untuk obat tradisional dikhawatirkan kalau dalam ini kan memerlukan teknologi yang sangat tinggi dan ukuran partikelnya tidak boleh ada zat yang tidak larut ya. Dikhawatirkan nanti ini bermasalah kalau untuk tradisional. Makanya sementara ini obat-obat modern. Isolat juga tidak boleh ditambahkan dalam obat bahan alam ya. Walaupun isolat itu berasal dari atau merupakan senyawa yang ada di dalam tanaman tersebut. Misalkan Anda menambahkan spirulina di dalam pikosianin, nggak boleh. Menambahkan kurkumin dalam temulawak, nggak boleh. Gitu ya. Menambahkan anetol pada minyak telon, tidak boleh. Oke, saya kira itu saudara sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian kuliah ini kami sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat, menambah pengetahuan. Oke, sampai ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang dan saya ucapkan mudah-mudahan sukses juga di dalam menempuh ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.